Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazakira Dayani dari kelas 11 MIPA 5 ingin mempresentasikan sejarah Indonesia yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Terbentuknya Pemerintahan. Yang pertama ada peristiwa-peristiwa sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang meliputi kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, meliputi pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus membuat Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Yang kedua, perjanjian penyerahan Jepang kepada sekutu ditandatangani di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945 oleh wakil sekutu Jenderal Douglas MacArthur dan Mamoru. Ada perbedaan pendapat tentang proklamasi dan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, yang pertama ini poinnya sekitar setahun sebelum penyerahan Jepang kepada sekutu, tepatnya 7 Agustus 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Kaiso telah mengumumkan sikap resmi Jepang, yaitu daerah Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenankan merdeka. Untuk itu, pada 1 Maret 1945, Panglima Tentara Jepang di Jawa, Letjen Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya sebuah badan untuk mempersiapkan kemerdekaan, yaitu disebut BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Besar akibat pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah secara resmi pada tanggal 15 Agustus 1945, membuat Jepang tidak berkutik dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tentang pengeboman dua kota besar itu sampai juga ke telinga para aktivis pergerakan. Pada hari yang sama, 9 Agustus, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI serta Dr. Rajiman Wedyo Diningrat selaku mantan ketua BPUPKI terbang ke Dalat, Vietnam atas permintaan Marsekal Terauchi. Sehari setelahnya, pada tanggal 10 Agustus 1945, berita tentang pengeboman dua kota besar itu sampai ke telinga para aktivis pergerakan. Pada hari yang sama, tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku ketua PPKI dan Dr. Rajiman Wedyo Diningrat selaku mantan ketua BPUPKI terbang ke Dalat, Vietnam atas permintaan Marsekal Terauchi. Dan sehari setelahnya, tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar dari siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation, informasi. Hal itu berarti kemerdekaan Indonesia menjadi bagian dari agenda pembicaraan. Maka seiring dengan keberangkatan Soekarno dan Hatta, para aktivis pergerakan di tanah air, baik itu tua ataupun muda, mulai membicarakan rencana proklamasi kemerdekaan. Kedua, yang diwakili Soekarno dan Hatta bersikap kooperatif terhadap Jepang. Artinya hal-hal yang terkait proklamasi kemerdekaan mesti dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Jepang. Dengan kata lain, proklamasi kemerdekaan tidak perlu dilakukan tergesa-gesa. Berikut dua pertimbangan mendasar Soekarno. Yang pertama, belum ada kepastian Jepang sudah kalah dan menyerah kepada sekutu, dan Jepang tidak serta-merta melepaskan kekuasaannya pada Indonesia. Angkatan perangnya di Indonesia masih berada dalam keadaan siaga serta dengan kekuatan penuh. Yang kedua, Jepang sendiri telah berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Oleh karena itu, sejalan dengan saran Marsekal Terauchi dan Soekarno berpendapat bahwa waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan menunggu keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Sementara itu, golongan muda yang diwakili Sultan Syahrir bersikap non-kooperatif terhadap Jepang. Menurut golongan muda, proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan sesuai keinginan rakyat Indonesia sendiri, bukan atas usul ataupun persetujuan Jepang.
Dengan demikian, selain menolak pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 sesuai janji Jepang, mereka juga menuntut agar proklamasi dilaksanakan tanpa campur tangan PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Menurut pendapat golongan muda, kemerdekaan bangsa Indonesia bukan pemberian bangsa Jepang, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia sendiri. Menunggu persetujuan PPKI atau memproklamasikan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 sama saja dengan menyetujui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hadiah dari bangsa Jepang. Ketegangan antara golongan tua dan golongan muda semakin panas ketika ketiga tokoh tiba dari Vietnam pada 12 Agustus. Persisnya mereka pada perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 12 Agustus, kembalinya dari darat Vietnam, ketiga tokoh mengabarkan Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. PPKI diserahi tugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan proklamasi tersebut. Meski demikian, Jepang menginginkan proklamasi itu dilakukan tepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta kemudian merencanakan untuk menggelar sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo mendapat kepastian penyerahan kapitulasi golongan muda untuk mendesak Soekarno dan Hatta. Pada 15 Agustus sore, Soekarno dan Hatta mengumumkan dan mengundang pertemuan PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10 di kantor Sanyo KIJ atau Dewan Penasihat Jepang di Jalan Pejambon nomor 2 Jakarta. Pada 15 Agustus 1945 malam harinya, yaitu sekitar pukul 8 malam, golongan muda dipimpin Hairul Saleh menggelar rapat di ruang laboratorium mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada waktu yang sama, golongan muda berniat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota atau membawanya ke desa Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat. Dipilih dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut jauh dari jalan raya sehingga gerak-gerik tentara Jepang mudah dideteksi. Pada 16 Agustus 1945 dini hari, yaitu sekitar pukul 4 pagi, sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh memaksa membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa inilah yang kemudian disebut peristiwa Rengas Dengklok. Aksi penculikan ini mengecewakan Bung Karno. Namun golongan pemuda itu menganggapnya sebagai sebuah tindakan patriotik. Tanggal 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta didesak oleh golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan pada hari yang sama di Jakarta terjadi kesepakatan antara Wikana yang mewakili golongan muda dan Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua. Isi kesepakatan itu adalah bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 17 Agustus 1945. Atas kesepakatan tersebut, Ahmad Subarjo bergegas ke Rengas Dengklok dan membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Setelah kesepakatan golongan tua dan golongan muda, mereka melangsungkan penyusunan naskah proklamasi pada tanggal 16 Agustus malam. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maida, diketik oleh Sayati Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lokasi pelaksanaan proklamasi dilaksanakan di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sejak pagi hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, Rumah Soekarno telah dipenuhi sejumlah pemuda. Mereka berbaris dengan tertib menunggu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Para pemimpin bangsa, baik dari golongan tua maupun golongan muda, berdatangan ke lokasi tersebut. Tanggung jawab keamanan lokasi diserahkan kepada Cudanco Latif Hendraningrat dan tiang bendera yang terbuat dari sebatang bambu yang telah disiapkan oleh Cudanco Suhud ditancapkan di halaman Rumah Soekarno. Di tiang sederhana inilah bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati akan dikibarkan. Dan pada pukul 10 pagi, pembacaan naskah proklamasi dimulai. Proklamasi selesai, Cudanco Suhud dan Latif Hendraningrat didaulat untuk mengibarkan bendera merah putih. Pada saat bendera dikibarkan, semua yang hadir secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna sebagai berikut. Merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan dan negara Republik Indonesia lahir. Penyebaran berita proklamasi disebarluaskan melalui radio Domai oleh Waidan B. Palenewen. Dan yang poin kedua ini DMB, pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945. Di hari pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar serta memilih presiden dan wakil presiden, dan memilih Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presidennya. Di hari kedua, pembentukan kementerian dan pembagian wilayah, yaitu tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan membentuk 12 departemen, menunjuk para pejabat departemen, serta menerapkan wilayah Republik Indonesia yang meliputi 8 provinsi sekaligus menunjuk gubernurnya. Di hari ketiga membentuk 3 badan baru, yaitu KNI, PNI, dan BKR. Yang poin ketiga itu ada dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ini ada reaksi langsung dan spontan. Itu meliputi Komite Aksi API, BARA, dan BBI. Yang B itu dukungan pemimpin kepresidenan. Yang C ini pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.